Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kirihori. Kali ini kita kedatangan barang pecah belah lagi. Kita akan unboxing HP lagi kali ini ya. Untuk unboxing kali ini kita akan sematkan sedikit review juga. Jadi ada dua sesi untuk video kali ini. Versi pertama adalah unbox, karena tentu saja teman-teman ya, kalau kita beli handphone second, kita sekarang harus rajin-rajin bikin video unboxing, karena itu akan menjadi salah satu alat bukti kita ketika kita menemukan produk yang kita beli bermasalah. Dan sesi kedua kita akan uji secara singkat performa yang penting-penting ya di tahun 2021 ini, mulai dari kameranya, tentunya itu masih menjadi daya tarik tersendiri, serta kemampuan gamingnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke segmen pertama untuk bongkar-bongkar, sambil teman-teman bisa lihat spesifikasinya di layar berikut ini. Oke, kita bongkar-bongkar saja seperti biasa. Kita bongkar ini. Oke, ngomong-ngomong, handphone kali ini kita ambil grade yang terendah ya, tapi normal harusnya. Kemarin kita beli yang grade lumayan oke, tapi hasilnya zonk. Kita harus refund, sampai sekarang juga belum balik uangnya. Kita coba grade terendah, semoga kita beruntung ya kali ini ya teman-teman ya. Semoga sih ya beruntung. Oke, kita bongkar sebelah sini. Ini juga untuk sellernya ya. Ini bukti unboxing kepada seller bahwa kita tidak macem-macem. Kita beli di 1 jutaan kecil. Untuk kali ini kita dapat invoice, kemudian seperti biasa bonus kartu dari sellernya. Kemudian langsung kita menemukan unitnya yang terbalut dengan bubble wrap dan kotaknya. Sudah kosong kemasan utamanya. Oke, kita kesepingkan dulu, kemudian kita sorong keluarkan. Yup, yang ada di hadapan teman-teman adalah Galaxy A7 2018. Oke, ini siluet depannya. Ada 3 kamera. Bagian atas seperti biasa informasi email dari seller. Sebelah kiri ada Samsung Galaxy A7. Sebelah kanan kosong, sebelah bawah informasi email dari Samsung. Di bagian paling belakang kita dapat spesifikasinya yang cukup wah pada waktu itu ya. Samsung Galaxy A7 64GB Super AMOLED Infinity Display karena sudah 18:9, triple kamera 4G LTE octa core. Kemudian kameranya tuh kombinasinya adalah 24 megapiksel, 5 megapiksel dan 8 megapiksel, sedangkan depannya cukup wah ya untuk Samsung 24 megapiksel karena pada zaman itu sedang wah-wahnya kamera selfie dari beberapa brand saingan ya. Oke, itu dia bagian depannya. Kita langsung bongkar saja. Dapat apa saja kita dengan 1 jutaan kecil untuk A7 2018. Oke, kita buka. Oke, tidak ada partisi, tidak ada apa-apa, langsung unitnya dan ada penampakan kabel. Kita kesampingkan dulu, kita lihat kabelnya. Kita dapat kabel apaan nih? Kayaknya sih bukan Samsung ya. Apa ini? Ntar kabelnya, tapi lumayan ya teman-teman ya. Ini bukan makan utama kita. Sudah tidak ada partisi apapun. Kita langsung kesampingkan dan kita lihat unitnya. Kita ambil unit terendah. Biasanya kita sebut ekonomis dengan 7 titik lecet, tapi harusnya normal semua tanpa ada kendala. Kita lihat kondisi fisiknya dulu ya. Dari layar, oke, ini no retak dan dia sudah Corning Gorilla Glass ya, seri 3 untuk tahun 2018. Di bagian depan ada kamera dan sensor-sensor. Kemudian di samping kiri ada SIM tray ejector. Kita lihat SIM tray-nya dan langsung kita coba pasang juga teman-teman ya. Oke, ini dia SIM tray-nya dan dia tidak hybrid. Langsung kita coba dengan SIM card uji coba kita. Ini bukan SIM card utama sih, cuman biasalah untuk SIM card uji coba. Semoga sih ada sinyalnya ya. Kita pakai 2 provider yang kurang mumpuni di daerah kami, di daerah Riau sini. Semoga masih oke. Di sebagian atas ada mix saja, di bagian kanan ada tombol power yang menyatu juga sebagai pemindai sidik jari. Ada volume up and down. Sudah tidak ada lecet ya, kalau kita lihat masih mulus. Di bagian belakang ini dia yang kurang mulus. Ini sih sepertinya bekas bongkaran ya teman-teman, ada lelehan. Oke, ini entah ya, ini bisa diklaim atau tidak. Seperti ini nih kondisinya, ada bekas lelehan seperti bekas bongkar. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kameranya, nah apakah kameranya ini terganggu atau tidak dengan lelehan ini? Kita cek bersama-sama. Kita langsung saja coba nyalakan handphonenya. Semoga nyala. Oke, sudah mulai booting. Oke, sudah mulai masuk. Kita tunggu handphonenya. Agak mengecewakan memang kalau kita belum apa-apa sudah melihat cacatnya, tapi semoga kita
tidak menemukan masalah lainnya. Oke, sudah masuk. Kita percepat, next saja ya. Oke, dan akhirnya ini kita mau nyala ya teman-teman. Dan ini sinyalnya ada semua. Jadi dua kartu tadi, Tri maupun Telkomsel maupun Indosat sudah bisa digunakan di handphone ini. Jadi artinya ini normal. Kemudian ternyata kita coba iseng-iseng cek, hubungkan dengan WiFi. Ternyata ada pembaruan untuk patch keamanan 1 Januari 2020. Semoga sih hasilnya oke dan memuaskan. Kemudian satu hal yang menjadi nilai plus, ternyata ini ada NFC-nya teman-teman ya. Dari harga 1 jutaan kecil kita dapat handphone dengan NFC, meskipun dengan kekurangan ini ya. Ada kekurangan fisik di sini, tapi NFC-nya lumayan oke. Nanti kita tes ya apakah berjalan atau tidak. Jadi di segmen kedua akan kita bahas kemampuan NFC-nya, kemudian kameranya serta kemampuan gamingnya. Oke, karena ini sudah nyala, versi Android-nya kita cek ya. Versi Android-nya kita lihat ini adalah versi 9 dengan One UI 1.0. Sudah lumayan kekinian dan lumayan mantap ya. Oke, kemudian kita cek secara singkat kemampuan kameranya ya. Oke, kita pakai kamera belakang dulu ya. Ini oke, tanpa kita fokuskan ya. Jepret. Ultrawide-nya ini agak buram ya. Saya nggak tahu apakah ini masalah tadi atau seperti apa. Jepret. Kemudian kamera depannya 1, 2, dan 3. Jepret. Yap, itu dia untuk segmen pertama. Fungsinya normal semua kecuali ultrawide-nya. Semoga nanti kita coba di luar ruangan apakah lebih jelas atau tidak, serta kita akan tes kemampuan gamingnya. Untuk segmen pertama kita sudahi dulu, kita lanjut ke segmen kedua. Oke, sekarang ini kita sudah ganti wallpaper dan sudah install aplikasi yang secukupnya ya. Kita juga sudah install Antutu. Jadi untuk hasil Antutunya ini ada di kisaran yang tidak tinggi-tinggi amat. Di Antutu 9.2.3 kita dapat di 131.000. Oke ya. Kayaknya sih kurang oke. Ada detailnya ya seperti ini. Kita nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan hasil Antutu HP yang sama. Ini agak aneh untuk GPU-nya. Dia dapat skor 0 saja. Informasinya Mali G71 ini not supported untuk Marun OpenGL ES 3.0, Coastline OpenGL ES 3.0. Kalau teman-teman punya pendapat lain untuk GPU ini, silahkan isi kolom komentar ya. Kita juga nggak tahu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya dengan Samsung Galaxy A7 2018. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan tes beberapa game. Tentunya game first person shoot ya, kesukaan kami. Kita ada ini nih, PUBG New State, CODM, dan PUBG Mobile. Kita akan tes satu persatu. Kita start dari CODM dulu ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah masuk di Garena Timi. Oke, ini ada flickering ya teman-teman ya. Kalau di mata kita sih nggak flickering, namun di kamera entah kenapa kameranya nih kenapa flickering. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita udah masuk. Loadingnya tidak terlalu lama sih ya teman-teman ya. Oke, untuk CODM ini kita baiknya pakai yang multiplayer saja teman-teman ya. Kita gunakan random frontline. Kita langsung start saja. Untuk settingnya, oke, untuk grafiknya ini ya. Grafiknya kita bisa di medium high teman-teman. Ini tertingginya. Kita nanti coba langsung. Oke, ini kita sudah di medium high. Langsung kita start saja. Apakah cukup mulus atau tidak ketika dimainkan? Oke, ini kemungkinan besar karena koneksi ya teman-teman. WiFi memang sudah agak kurang stabil beberapa. Akhir ini kita cek loadout kita. Oke, kita pakai RPD. Oke ya. Ini teman-teman lihat pergerakan kursornya. Lumayan oke sih teman-teman ya. Kalau teman-teman kita sama-sama lihat nih. Tidak terlalu nge-lag. Masih playable kalau kita nilai ya teman-teman. Oke, ini dia. Oke ya, masih oke. Di beberapa scene dengan
intensitas tinggi memang agak berat ya kita nampaknya ya. Tapi masih overall masih cukup playable. Ya, itu dia performa untuk CODM. Kalau dari performanya sih dengan settingan medium high masih cukup oke dan masih cukup playable ya. Tentunya kalau kita setting lebih rendah lagi di low high itu akan lebih mantap sih harusnya ya. Yap, kita langsung beralih ke game selanjutnya. Oke, game selanjutnya tentunya game yang baru ya. Meskipun banyak komentar negatif untuk game baru ini, namun layak dicoba ya karena kita harus ikuti hype-nya ya. Oke, kita langsung buka PUBG New State. Kita tunggu prosesnya. Oke, loadingnya cukup cepat ya teman-teman. Kita sudah proses loading. Sudah masuk ke sini, kita lihat seberapa lama prosesnya. Oke, ini sudah masuk. Langsung kita tanpa berlama-lama lagi, kita cek dulu ininya ya, settingannya ya. Bisa seberapa settingannya. Oke, untuk Antutu yang tadi hanya 130, kita dapat settingan untuk frame rate bisa very high dengan grafiknya high dan very high. Oke, sorry, untuk high itu maksimum di high, namun untuk light kita bisa sampai di very high. Kita coba medium, high dan high ya. Semoga oke dan mantap. Langsung saja kita start gamenya. Oke, ini kita sudah di bandara nih, menuju penerbangan ke game. Teman-teman bisa saksikan sendiri ininya ya, kemampuan grafiknya. Untuk gyronya tidak kita aktifkan, saya memang tidak terbiasa pakai gyro, namun gambarannya seperti ini. Oke, mantap sekali. Tidak ada lag dengan grafik yang masih masih nyaman untuk dilihat nih, walaupun agak getar sedikit nih. Nah, ini masih agak nyaman dilihat. Walaupun tidak selancar tadi ya, CODM nampak lebih lancar dibandingkan ini. Oke, kita nggak lama-lama, langsung kita pisah saja ya. Ini kan untuk percobaan, kita terjun di tempat terdekat. Kita langsung ke City Hall saja. Oke, kalau dari layar masih lumayan oke nih teman-teman. Layar AMOLED memang tiada duanya. Responsivitasnya sih meskipun kita nggak tes, kita bandingkan sama Zenfone 5 yang saat ini kita pakai, layarnya lebih responsif dan lebih nyaman untuk disentuh sih. Meskipun sama-sama pakai Corning, namun terasa lebih responsif aja. Oke, ini teman-teman ya, masih lancar. Kita masih bisa loncat-loncat. Kita ambil senjata dulu. Oke, kita dapat senjata. Oke, ini agak nge-lag sedikit ya teman-teman. Untuk game ini teman-teman bisa rasakan mungkin di layar. Kalau tadi kita main CODM relatif lebih lancar. Ini ada patah-patahnya sedikit ya. Jadi untuk harga segini memang agak kurang sih untuk performanya ya. Kecuali teman-teman jika penggunaannya hanya penggunaan casual tanpa gaming yang berat. Nah, ini masih menjadi pilihan saya rasa. Ini masih bisa main, namun untuk kenyamanan kami lihat sih masih kurang di tahun 2021 ini ya, khususnya ya, dengan kebutuhan game yang sudah semakin besar tentunya ya. Storage-nya membutuhkan storage yang lebih besar, performanya juga membutuhkan performa yang lebih bagus, lebih tinggi dengan spek yang lebih tinggi. Kita coba cari lawan ya teman-teman. Ini sih lumayan oke, walaupun ada sedikit patah-patah, namun masih playable. Mungkin kalau kita turunkan grafiknya kan lebih oke. Apakah bisa ya kita turunkan di dalam permainan? Oke, grafik kita masukkan ke very high. Oke, low, very high ya teman-teman. Oke, ada yang menyerang. Oke, nah ini jadi lebih lancar walaupun agak buram sedikit ya karena kita pakai settingan low. Nah, tapi masih oke. Kita ambil Tommy Gun. Oke, wow, ada yang menembak lagi.
Gimana teman-teman? Untuk PUBG New State ini apakah cukup oke dari pandangan teman-teman, baik settingan high maupun medium? Kita lanjut ke game terakhir ya, game yang super mainstream, PUBG Mobile. Oke, kita langsung ke game terakhir. Kita buka PUBG Mobile ya. Kita tunggu prosesnya. Kalau dari kualitas grafiknya, sepertinya PUBG ini masih agak berat untuk Samsung Galaxy S7 2018. Namun untuk CODM masih sangat lancar sih kalau menurut kami ya. Karena tadi untuk PUBG New State pun masih ada patah-patah sedikit di beberapa aktivitas seperti berlari, cari peluru. Namun ketika diturunkan ke low dengan frame rate yang very high, masih oke, meskipun tentunya kualitas gambarnya agak sedikit diturunkan. Kita lihat bagaimana settingan yang terbaik untuk PUBG Mobile. Oke, kita sudah masuk ke gamenya. Kita tidak menerima aneh-aneh. Biar cepat, kita lihat langsung settingannya. Untuk grafik PUBG Mobile ini kita bisa di frame rate, di HDR tidak bisa, HD high dan high. Kita ke smooth saja ya, jadi supaya performanya kita yang paling oke. Langsung saja kita start permainannya. Oke, kita sudah masuk di bandara penerbangan ya. Sebelum kita berangkat di smooth high ini masih agak putus-putus ya teman-teman. Oke, kita langsung turun di Miltia Power. Kita tidak follow-followan, langsung saja kita loncat. Oke, kita ke Miltia Power. Oke, loading grafiknya lumayan lambat. Teman-teman lihat belum nampak rumah-rumahnya. Memang kemampuan grafisnya tidak cukup oke nih untuk Samsung Galaxy S7 2018 ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya performanya ya. Nah, agak laggy sedikit ah. Agak laggy sedikit kalau teman-teman bisa lihat. Sayangnya kita tidak menemukan satupun musuh ya di sini teman-teman. Agak disayangkan memang. Namun untuk performa grafiknya teman-teman bisa lihat juga ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan PUBG New State tadi, ini jauh lebih smooth dan lebih playable teman-teman. Jadi jika teman-teman masih mau mencari HP ini sebagai HP pilihan daily driver, ini masih cukup oke, terutama jika teman-teman mainnya nggak yang hardcore yang berat-berat ya. CODM ini masih cukup direkomendasikan. Yap, itu dia performa untuk gaming dari 3 game yang mainstream dimainkan sekarang. Teman-teman bisa pertimbangkan berdasarkan pengalaman kami di video ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya untuk pengujian kameranya. Apakah masih cukup reliable atau tidak di tahun 2021. Oke, tadi performa gaming sudah kita bahas. Kita bahas ke kameranya ya. Tentunya di tahun 2021 ini tidak ekspektasi terlalu tinggi tentunya dari kita ya. Apakah masih cukup oke untuk memenuhi kebutuhan utama? Kita coba ulas sedikit ya. Jadi kamera di sini ada 3, 24 megapiksel, 8 megapiksel dan 5 megapiksel, di mana salah satunya adalah ultrawide. Namun untuk unit yang kita review kali ini, untuk ultrawide-nya tidak bisa diharapkan teman-teman. Ini fokusnya agak kabur nih. Ini kayaknya agak kotor lensanya, namun tidak apa-apa karena maklumi kita pakai biasanya lensa utama. Nah, lensa utama begitu jelas seperti ini. Yap, jadi selama pengujian lensa utama yang akan kita gunakan ada beberapa mode foto, kemudian kita coba foto malam hari, serta kita coba live fokusnya. Apakah cukup oke atau tidak untuk fokusnya di mode video. Yap, kemudian di kamera depan ini tidak yang spesial, hanya 24 megapiksel. Kita juga akan coba kemampuan live fokusnya ya. Oke, live fokus itu seperti ini. Ketika fokus ke muka saya, nah dia akan blur di sisi lainnya. Apakah cukup oke? Terutama buat teman-teman yang masih menginginkan menggunakan ini untuk kebutuhan vlogging. Nah, tentunya akan menjadi pilihan yang cukup oke untuk dijadikan alat untuk vlogging ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke pengujiannya. Dan ini adalah hasil-hasil baik jepretan foto pagi, siang, malam, serta jepretan videonya.
Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy S7 dengan resolusi 1080p dengan video stabilizer. Kita saat ini jalan normal ya. Ini kita di sebuah acara yang ramai sekali. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana kestabilannya ketika kita gunakan untuk berjalan. Dan kualitas suaranya ini kita tidak menggunakan mic tambahan, jadi kualitas suaranya adalah kualitas suara murni bawaan dari Galaxy S7 2018. Oke, sampailah kita di akhir segmen kita teman-teman ya. Spek singkat sudah kita ulas, kemudian kualitas kamera juga sudah kita tunjukkan begitu hasilnya, serta performa gamingnya juga kita sudah bahas. Dan kesimpulannya kami serahkan kembali ke teman-teman ya. Apakah di tahun 2021 ini Samsung Galaxy S7 2018 masih cukup mumpuni, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan gila-gilaan gaming, kamera yang super bagus, tapi apakah kebutuhan cukup manusia pada umumnya masih bisa ditangani? Teman-teman bisa tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. So, untuk unbox dan review singkat Samsung Galaxy S7 2018 dari Kirihori, kami cukup sekian. Ahmad dari review Kirihori undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali nih. AMOLED-nya mantap. Kemudian always on-nya juga mantap. Hanya 1 jutaan kecil.